Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, tema kajian kita zuhud terhadap harta. Ya. Sebelum saya menjelaskan, saya ingin tahu apa yang Anda maksud, bukan panitia, bukan. Anda semuanya, apa yang Anda maksud dengan makna zuhud terhadap harta? Silahkan. Dengan 5 kata saja. Kurang tidak apa-apa. Menanggalkan yang tidak bermanfaat untuk akhirat. Ini menurut Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Ada lagi yang lain? Harta bermanfaat untuk akhirat. Harta bermanfaat untuk akhirat. Berarti meninggalkan harta tidak boleh. Karena dia bermanfaat untuk akhirat. Berarti judulnya yang salah. Wallahu a'lam. Siapa lagi? Apa yang Anda pahami dengan perkataan zuhud terhadap harta? Mempergunakan harta kita untuk di jalan Allah. Itu zuhud terhadap harta. Zuhud itu artinya sesuatu yang kecil, sesuatu yang remeh, sesuatu yang la yu'bahu bihi, tidak diambil pusing. Itu makna zuhud. Dan kemudian secara bahasa seperti itu. Kalau dikatakan bisyairin zahid dalam bahasa Arab, dengan harga rendah. Dengan harga rendah. Tapi kemudian sebagian orang-orang memahaminya dengan makna tarku, at-tarku, dengan memaknanya meninggalkan. Jadi kalau katakan zuhud terhadap harta, berarti meninggalkan harta. Allah memerintahkan kita zuhud terhadap dunia. Meninggalkan dunia. Berarti kemana Anda pindah? Kalau makna zuhud meninggalkan itu betul, kalau makna zuhud itu betul meninggalkan, berarti apa makna kata Nabi SAW, izhad fid dunya. Zuhudlah engkau terhadap dunia. Berarti tinggalkanlah dunia. Itu konsekuensinya kan ya? Iya atau tidak? Ada yang bisa meninggalkan dunia? Ada? Ada kalau sudah di dalam kubur. Dia disuruh meninggalkan pun dia tinggalkan. Ya, tidak mungkin Allah memerintahkan orang di alam kubur. Dan sabda Nabi tidak mungkin salah. Berarti apa yang salah? Maknanya berarti bukan itu. Itu untuk menguji standar kebenaran suatu makna. Tidak bisa dipahami maknanya dengan kata lawan kata, tapi dengan siyaqul kalam. Bila tidak bisa diuji, tidak melewati ujian, berarti maknanya gagal faham. Ya. Umumnya orang memahami zuhud terhadap dunia, meninggalkan dunia, iya atau tidak? Seperti apa yang sering Anda pahami? Tidak memakai pakaian bagus. Terus
tidak memakai kendaraan bagus, begitu, tidak menempati rumah yang bagus, begitu, terus tidak makan makanan yang bagus. Kalau makanan tidak bagus apa berarti? Hah? Basi? Enggak juga kali, tapi maksudnya tidak terlalu mahal, begitu. Ya. Atau dia cukup mutih. Nasi putih, mie putih, kemudian jamur putih, putih semuanya. Itu mungkin yang dipahami mereka. Dan ini pemahaman yang salah. Karena Allah tidak mungkin menyuruh hambanya yang bertentangan dengan tabiatnya, dengan tabiat manusia. Manusia tidak bisa hidup tanpa harta. Disuruh meninggalkan berarti ini bukan perintah Allah. Allah mengatakan, amwalakumul la tu'tus sufaha'a amwalakumul lati ja'alallahu lakum qiyama. Jangan berikan harta kepada orang-orang yang bodoh, yang tidak bisa mengelola harta dengan baik. Yang harta itu Allah jadikan pokok tiang bagi kehidupan kalian. Disuruh meninggalkan tidak mungkin. Berarti ada salah faham terhadap makna zuhud tersebut. Maka hakikat zuhud bukan pada penampilan, tapi ini bagian dari iman, keyakinan, kepercayaan di dalam hati sifatnya. Itu yang difahami oleh para sahabat Nabi SAW. Karena para sahabat Nabi mencari harta dan mereka berlomba-lomba memasuki surga dengan harta yang banyak yang mereka miliki. Di antara 10 sahabat Rasulullah yang dijamin masuk surga, hampir lebih dari 50% lebih mereka orang kaya, para pedagang. Kita lihat Abu Bakar, pedagang atau orang biasa? Kaya atau biasa? Kaya. Umar bin Khattab, pedagang atau bukan? Pedagang beliau. Tapi kaya atau biasa? Tidak terlalu kaya seperti Abu Bakar dan Utsman. Tapi dia pedagang. Beliau berdagang. Kemudian Utsman bin Affan, pedagang atau karyawan? Pedagang. Dagang sukses kaya raya atau biasa saja? Sukses kaya raya. Dan dengan hartanya Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya, sampai dia pun mengatakan, "Ishtaraitu minnan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-jannata marrataini." Aku sudah beli surga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 2 kali. Pertama, berarti ada jual beli surga. Pertama adalah ketika beliau membeli Bi'ru Ma'unah, sumur air Ma'unah, dan dibebaskannya kepada kaum muslimin untuk mengambil airnya. Sebelumnya dijual, pemiliknya adalah Yahudi, dijual dengan harga yang sangat mahal sekali. Maka Rasulullah SAW mengatakan, siapa yang membeli sumur Ma'unah, untuk dia surga. Itu sekali. Dia membeli sumber air dan diberikan kepada kaum muslimin gratis. Air sumber kehidupan kan ya? Ya. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ.
Kami ciptakan, kata Allah, segala makhluk hidup dari air. Dan itu dia bagi-bagikan secara gratis. Dia beli 60.000 dirham dari Yahudi. Berarti dia bagi-bagi kehidupan. Pantas baginya surga. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan ketika perang Tabuk, man jahaza jaisyal ushrati falahul jannah. Siapa yang memberikan dana untuk perang Tabuk, untuknya adalah surga. Datang dia dengan 1.000 ekor untanya, 200 ekor kudanya. Angka rupiahnya berapa? Wallahu a'lam. Ya, sehingga dia sudah beli dari mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam surga 2 kali. Sehingga para sahabat yang berkekurangan dunia hartanya, mereka sedikit merasa ingin memacu para sahabat tadi. Tapi para sahabat kaya tadi bukan orang pemalas juga dalam beribadah kepada Allah. Dan para sahabat yang berkekurangan tadi mengatakan, ya Rasulullah, para sahabat kami yang kaya, mereka sholat seperti kami sholat. Kami sholat bersama ya Rasulullah, mereka juga ada di saf depan. Ya. Kemudian kami puasa dan itu ibadah paling baik untuk orang ekonomi bawah. Tapi mereka juga puasa. Tapi mereka bersedekah, kami tidak bisa bersedekah. Mereka berjihad, kami tidak bisa berjihad. Lalu Rasulullah SAW ajarkan lagi amalan khusus untuk para sahabat menengah bawah. Antum mau amalan ini? Rendah banget semangat antum. Mau tambah lagi doa yang lain. Tambah lagi doa yang minta kaya. Ya. Yang ini dibaca juga, diamalkan juga. Maka Rasulullah mengajarkan kepada mereka bertasbihlah 33 kali, bertahmid 33 kali, dan bertakbir 34 kali sebelum tidur. Ya. Mereka senang dapat amalan khusus. Tapi orang kaya bisa nggak melakukan ini? Bocor rahasianya kepada orang kaya, para sahabat. Mereka ngadu lagi. Ya Rasulullah, mereka melakukan rahasia bocoran itu sampai mereka lakukan juga. Maka kata Rasulullah SAW, "Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha." Kalau itu ya apa boleh buat? Karunia Allah, Allah berikan kepada siapa yang dia inginkan. Berarti kalau kita meninggalkan harta, bagaimana? Meninggalkan harta dengan makna zuhud, dengan makna meninggalkan. Tentu tidak bisa Anda beli surga kan ya? Ya. Dan seterusnya. Anda akan dikalahkan oleh banyak orang yang hartanya lebih dari Anda dengan amal solehnya. Maka berarti makna zuhud bukan berarti sama sekali meninggalkan harta, menjauhi bekerja, saya sibuk aja ibadah, saya sibuk ya thalabul ilmi syar'i. Tidak begitu. Tadi kita katakan, ini para sahabat ini Khulafa'ur Rasyidin, Ali bin Abi Thalib pedagang juga. Abdurrahman bin Auf pedagang sukses juga. Di antara zaman masuk surga. Sa'ad bin Ar-Rabi juga pedagang, tapi tidak sekaya mereka yang berempat tadi. Jelas? Ini sudah berapa orang? Sudah 6 orang dari 10.
Mereka adalah para pedagang. Ya, maka berarti makna zuhud bukan meninggalkan harta, bukan meninggalkan dunia. Ya. Zuhdu dalam bahasa sesuatu yang kecil, tidak menjadi perhatian khusus. Ya, itu yang dimana dengan zuhud. Artinya Anda mencari dunia, tetapi bukan fokus hidup Anda mencari dunia. Kecil, sehingga kecil, ya. Kalau dapat untuk mencarinya, Anda tidak mengorbankan akhirat Anda. Masuk waktu sholat, Anda tinggalkan transaksi bisnis Anda. Ya, ketika datang panggilan untuk mengeluarkannya, bagiannya tidak berat, karena dia sesuatu yang memang tidak pantas untuk menjadi fokus perhatian hidup Anda. Ibu sakit, butuh biaya berobat sekian puluh juta. Anda lebih 2 juta dari kebutuhan ibu. Ya, angka namanya 90 juta. Anda punya di rekening 92 juta. Keluar, kan berat apa tidak? Hah? Kalau berat berarti Anda tidak zuhud. Hah? Kalau bagi Anda dunia kecil, cuma 90 juta. Nggak sampai 1/100 triliun sayap seekor nyamuk. Itu ada artinya? Pantas untuk dijadikan sebagai fokus hidup? Tidak. Ya, keluar. 90 juta keluar. Tinggal 2 juta, alhamdulillah. Itu makna zuhudnya hakiki. Bukan berarti zuhud Anda pakaian compang-camping, kemudian mengeluarkan bau tidak sedap, masuk ke dalam masjid, zuhud akhi. Umar bin Abdul Aziz yang dikatakan oleh Hasan al-Basri, ya, dan Ibrahim Adham, yang dikenal orang yang zuhud di masa tabi'in. Dia mengatakan, yang zuhud bukan saya, yang zuhud Umar bin Abdul Aziz. Khilafah kekuasaannya sepertiga dunia di waktu itu, tapi dia memakai pakaian tidak lebih dari 10 dirham. Sebelumnya, sebelum dia jadi khalifah, bukan dia tidak mau memakai pakaian karena dia ingin zuhud, bukan. Karena memang tuntutan posisinya. Sebelum dia menjadi khalifah, dia pedagang. Dan beliau seorang ulama muhaddis besar dan min fuqaha'i sab'ah di kota Madinah. Pakaiannya harganya 1.000 dinar. 1.000 dinar berarti 4,25 kilo emas. Tayyib. Bisa beli 100 mobil antum. Itu nilai pakaiannya. Kata Hasan al-Basri, itu yang zuhud. Pakainya 1.000 dinar. Tapi ketika ada tuntutan untuk hidup berkekurangan karena tanggung jawab terhadap umat, itu semuanya dikeluar dan dilepas. Ya. Kenapa? Dunia bukan di hatinya. Dunia tidak menjadi fokus perhatiannya. Baginya dunia sangat kecil dengan dibandingkan dengan tugasnya sebagai Khalifatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang makna zuhud secara hakikat. Jelas? Kalau jelas sudah selesai kajian kita. Wallahu alam, silahkan yang mau bertanya.
Tidak ada, kita tutup lagi, sudah selesai kajiannya. Kan? Ada? Fadhal, yang mau bertanya silahkan ke mic, berdiri. Udah selesai, kalau ditambah lagi dia nggak nyaman dia. Di awal buku Harta Haram, kalau halaman pertama Anda buka, itu apa bunyi ucapan Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani? Antum miliki cetakan pertama, akhi? Anda nggak punya lagi, sudah. Apa di situ sebentar apa awal? Coba lihat di halaman pertamanya. Perkataan Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani. Tidak ada? Ada. Cetakan selanjutnya berarti. Apa boleh buat cetakan pertama? Tidak ada. Di situ saya nukilkan perkataan Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani. Ketika beliau diminta, Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani murid besar dari Imam Abu Hanifah. Ketika beliau diminta oleh murid-muridnya menulis buku tentang zuhud, yang beliau tulis buku tentang fikih muamalat. Apa maknanya ini? Para ulama kita mengomentari maknanya, orang yang zuhud itu meninggalkan yang haram dalam bertransaksi, ya, bukan meninggalkan yang halal. Itu yang mana zuhud. Di hatinya dunia kecil, sekian miliar umpamanya uang gratifikasi atau riswah, kan terbayang itu sekian miliar, terbayang atau tidak? Yang terbayang bohong. Sekian miliar berapa? Ini pusing lah. Kalau saya bilang 700 miliar, terbayang? Nah, itu terbayang. Alhamdulillah, betul itu. Ada yang memberikan gratifikasi kepada Anda sebagai pejabat kampung, sebagai ketua kepala desa, mahal banget Ustaz. Saya nggak tahu kasusnya apa saya nggak tahu, nanti saya ditanya KPK. Kasus apa Ustaz, kata dia nanti. Ya, 700 miliar. Kalau Anda terima, berarti dunia dalam hati Anda besar. Kalau Anda tolak, bukan karena takut masuk penjara, bukan. Karena di hati Anda dunia kecil. Tadi 700 miliar dibandingkan dengan dunia dan seluruh isinya, 1 banding berapa? 1 banding, tidak tahu kan ya, sangat kecil sekali. 0,0000 sejuta, nolnya belakangnya 1. Ya, itu perbandingan 700 miliar tadi dengan dunia dan seluruh isinya tadi. Gara-gara itu Anda mengorbankan din Anda. Allah mengharamkannya, tapi Anda menerima transaksi gratifikasi tadi. Maka inilah orang yang tidak zuhud. Ya, orang yang zuhud seperti Al-Imam Abu Hanifah, guru dari Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Beliau titip pakaian sebanyak 70 helai kepada salah seorang muridnya, Bishr, untuk dijualkan di Mesir, karena beliau tinggal di Kufah di Irak. Dan beliau mengatakan, ini 70 helai, ini yang satu, ini saya tandain ya, ini ada cacatnya, coba lihat, ini cacatnya. Ketika engkau jualkan, jelaskan dan sepakati harganya, tidak ada masalah bagi saya. Jangan kau tutup-tutupi. Kemudian Bishr membawa hasil penjualan 70 tadi
dengan emas seberat 17 kilogram. Berapa berarti itu? 17 miliar ya. Lalu Imam menanyakan kepada temannya ini, apa yang kau lakukan pada satu lembar kain yang aku sampaikan sebelumnya padamu? Tepuk jidat itu Bishr. Lupa saya wahai Imam. Lalu kata Imam Hanifah, ini yang 17 kilo, dia katakan kepada murid-muridnya, bagikan semuanya kepada fakir miskin. Subhanallah. Kecil dunia di tangannya. Di hatinya apalagi. Kalau kita mungkin berharap saya hidup di masa itu dan ada di samping itu dan saya fakir miskin. Dapat setengah kilo kan lumayan. Ya, rendah banget harapan kita. Ya, karena beliau tahu yang besar di sisi Allah adalah akhirat. Dunia syai'un zahid, sesuatu yang sangat kecil, tidak pantas untuk berlomba-lomba memperbanyak dan tidak pantas untuk menahan ketika ada kesempatan untuk membeli surga dengannya. Ya, fadal Pak Awal, Masya Allah, jazakallah khair, beliau penggerak dakwah di sekitar sini dan di kota Pekanbaru, dan kebetulan tetangga lama saya kenal dekat dengan ayah ibunya, dengan kakak-kakak beliau, abang-abang beliau dari kecil. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Mohon izin bertanya, apa hukumnya memberikan persenan atau berakad dengan pihak bus travel agar supaya mampir ke toko kita dengan membawa penumpang yang dibawanya untuk berbelanja oleh-oleh di toko kita. Jadi setiap dia membawa penumpang ke daerah, maka sopir dan agennya mengarahkan mobilnya ke toko kita. Ya. Pembagian persenan dari setiap nilai belanja. Baik. Ya, ini tentu tidak amanah. Karena Anda pemilik travel atau pemilik transportasi antar kota itu sudah dibayar oleh para penumpang. Jangan Anda ambil manfaat untuk Anda, merugikan mereka. Ya, kenapa? Karena biasanya dia naikkan harga atau sama dengan lain. Kalau sama dengan lain, dia dapat untung dari mana lagi? Dia kurangi keuntungannya. Cobalah lihat. Maka tidak baik ini, baik sopir atau pihak travel melakukannya. Minta pilihan kepada mereka, mau turun di mana, mau belanja di mana, sehingga mereka lebih senang. Apalagi namanya travel. Ya, kalau bus itu mungkin agak repot. Satu persatu ditanyain. Kalau travel paling 7 orang isinya, 10 orang, 12 orang kan ya. Tanya ke mereka, enaknya kita berhenti makan di mana, beli oleh-oleh di mana. Kalau mereka bilang, Pak kita jalan aja terus, saya lapar nggak bisa nyetir saya. Artinya untuk kemaslahatan mereka, karena kita sudah digajinya. Ya. Tapi kalau mereka mengatakan di sini Pak, lalu Anda bawa mereka ke situ. Kemudian pihak ini kan berarti tidak ada kesepakatan. Pihak toko atau restorannya memberikan fee kepada Anda tanpa Anda minta, tanpa ada kesepakatan. Ini insya Allah tidak ada masalah. Bila bos travel Anda mengizinkan Anda terima fee. Jelas? Karena ini kepentingan adalah kepentingan para penumpang yang mereka sudah bayar jasanya.
Jangan Anda ambil kepentingan untuk Anda lagi. Fadhal. Kedua. Yang kedua, apa hukum mengatur masuk ke fasilitas umum, contoh bandara atau pelabuhan, supaya mempercepat proses kita untuk menghindari antrian panjang? Apa Hukum mengatur untuk dapat masuk, untuk cepat masuk, terhindar dari antrian panjang. kasusnya maksudnya apa ini? Contohnya kita masuk ke fasilitas umum seperti bandara atau pelabuhan. Terus Kemudian kita bernego dengan petugas untuk agar terhindar dari antrian panjang. saya pikir mengatur karena antum polisi. Ayo cepat. Itu bagus. Ayo Pak, cepat. Tapi kalau bernego itu tidak bagus. Berarti Anda bayar riswah, ya, sehingga orang yang ngantri di depan merasa haknya diambil. Ya, sedikit tambahan. Saya waktu ngurus visa di Saudi Arabia itu kan ada satu masalah. Itu setiap kantor pelayanan itu ada pengawasnya yang pangkatnya lebih tinggi di kantor imigrasi itu. Bila dia perhatiin mana meja yang kosong, dia arahkan para para masyarakat, orang-orang yang berhubungan, sini. Ya, di bandara kita pun tidak ada ya. Di Suta saya lihat nggak ada. Yang ada kita sendiri lihat pelongok. Kalau di sana enggak. Itu yang di imigrasi ya. Kalau di bandara saya lupa ada apa tidak. Di bandara itu dia yang Pak situ cepat. Bila ada umpamanya kosong petugasnya, dia panggilkan petugas yang lain. Jadi ada manajer begitu ya. Ya, sehingga pelayanan sangat memuaskan, cepat. Ya. Baik. Yang lain yang mau bertanya? Yang ini yang kertas ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Ustazuna. Izin bertanya, afwan di luar tema, Ustaz, jika ada harta rumah dan isinya yang diusahakan bersama suami istri, maka apakah perlu dibuat sertifikat tanah atas nama masing-masing? Suami sekian. Kita lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Beliau mengatakan, apakah perlu dibuat sertifikat tanah atas nama masing-masing? Suami sekian persen, istri sekian persen. Ataukah cukup salah satu saja Ustaz? Mohon penjelasan, syukur jazakallahu khair. Bisa membuat SHM, sertifikat hak milik, dua nama dengan persentase? Saya belum tahu. Kalau Anda ada yang tahu, kalau bisa, iya bagus. Kalau tidak, bikin nama salah satu, kemudian bikin perjanjian di bawah tangan, pakai bermaterai, sehingga bila salah satunya mendahului, dia bisa menjelaskan bahwa ini bukan milik dia seluruhnya, milik yang sudah wafat dibagi warisnya, milik yang masih hidup tidak dibagi. Bisa difahami kan ya? Semoga Allah memberkahi Ustaz, amin, dan seluruh kaum muslimin. Apakah pemberian THR kepada karyawan kantor sebuah perusahaan diperbolehkan, di mana kita ada mensuplai barang ke perusahaan tersebut? Apakah pemberian THR kepada karyawan kantor sebuah perusahaan diperbolehkan, di mana kita ada mensuplai barang ke perusahaan tersebut? Anda ingin ngasih atau ingin nyogok? Ya, kalau ingin nyogok tadi dia berikan langsung. Tapi kalau memang niatnya ingin memberikan, berikan kepada perusahaannya, sampaikan, mohon ini
dialokasikan dana ini untuk karyawan Anda fulan. Karena transaksinya dengan kami bagus. Ya itu terserah perusahaannya. Perusahaannya nerima, kalau dia lihat memang tidak dirugikan perusahaannya, kemudian dapat reward, dapat apresiasi dari perusahaan mitranya, tentu bagi dia nggak ada masalah. Mungkin ditambahkan juga bagi dia bonusnya, ya atau tidak? Ya. Tapi kalau dilihat, oh ini, makanya transaksi dengan perusahaan ini terus kita rugi. Kita dibelinya karyawan kita. Tentu akan dipecatnya kan ya. Kalau melalui perusahaannya boleh. Tapi kalau langsung karyawannya, berarti perusahaan Anda yang memberikan sebagai pemberi riswah, karyawan perusahaan supplier atau vendor, atau yang membeli konsumen adalah sebagai penerima riswah. Yang langsung ada, silakan di situ yang langsung di mic. Ibu-ibu ada yang langsung, ibu-ibu? Silakan di mic, akhi. Fadhal, akhi. Cek, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, mau nanya, mungkin kalau misalnya boleh ada 2 pertanyaan Ustaz. Yang pertama, ya dimaksud saksi dalam hadis antara pelaku, saksi, penulis, pencatat, riba. Itu semuanya sama Ustaz. A dan B bertransaksi riba. Kata dia, saya pinjamkan kamu uang. Kata dia, iya saya pinjamkan, saya terima uangnya, tapi nanti bayar berlebih. Siap, saya bayar berlebih. Ada di situ hadir 5 orang. Ini saksi ini semuanya. Walaupun dia tidak terlibat dalam transaksi, dia melihat itu termasuk saksi Ustaz. Ya iya, karena ini kan bisa diminta persaksiannya kan ya. Yang 5 hadir ini. Iya, bisa Ustaz. Kalau kalau pencatatan persaksian dinotarirkan fulan saksi. Kadang dia ada, kadang tidak. Apakah itu yang saksi? Tetap saksi Ustaz. Dia nggak melihat dari mana saksi dia. Cuman namanya ada, tapi tak melihat. Tidak saksi namanya. Tapi kalau dia ikut sebentar. Oh iya. Maka dia yang melihat ini dan diam saja, itu otomatis jadi saksi. Kalau tak ada kasus, kita kembalikan kepada kasus kriminal. Ada kasus kriminal orang kelahi. Sampai kemudian ada yang luka dan nuntut. Dia minta saksi. Ini yang melihat dipanggil polisi nggak semuanya? Iya. Udah saksi itu, akhi. Kenapa Anda bedakan antara ketika kriminal dengan kriminal riba? Riba itu kriminal, kata siapa? Itu suatu hal yang biasa. Itu hal luar biasa. Karena dia akan mengambil, menyebabkan terjadi inflasi dan mengambil uang semua orang yang pegang uang yang menjadi objek ribanya. Jelas? Jelas Ustaz. Lanjut. Yang satu lagi mungkin mau izin Ustaz, bagaimana apabila memang pada saat kita mengadakan salah satu barang gitu misalnya Ustaz, di perusahaan, memang kalau perusahaan ini nggak bisa dibayar tunai Ustaz. Dia membuka peluang apabila memang dibayar secara cicilan. Kalau misalnya anggota dari pekerja dari perusahaan tersebut patungan gitu Ustaz, untuk melakukan pembelian ini, apakah memang itu diperkenankan Ustaz? Berarti karyawan jadi supplier. Iya Ustaz. Jadi bikin pabrik baru lagi dia. Mungkin bahasanya koperasi Ustaz ya. Koperasi. Jadi karyawan membentuk koperasi gitu Ustaz, untuk pembelian perusahaan gitu. Pembelian perusahaan. Jadi perusahaan jadi milik koperasi. Enggak sih Ustaz. Ini enggak boleh lah, akhi. Dia karyawan dapat gaji. Kemudian dapat untung lagi dari transaksi dia dengan mitra perusahaannya. Saya kalau sebagai owner, ini saya hormati untuk saya keluarkan. Cara menghormatinya dengan dikeluarkan. Karena kalau tidak dihormati, merugikan saya. Cukup, akhi ya. Ya, saya
Boleh, tapi syaratnya izin ke owner. Kalau owner mengizinkan silahkan. Ya mungkin aja diizinkan, dia lagi lupa atau lagi apa kali. Kalau lagi ingat nggak mungkin diizinkan. Ustaz, Ibu ada yang bertanya langsung? Cukup dari kertas kelihatan. Ustaz, ana ditawarkan pekerjaan. Apa ini? Proyek oleh teman ana. Teman ana tersebut kerja di tempat itu tersebut. Akan tetapi beliau meminta fee 10% terhadap gaji yang ana terima. Bagaimana hukumnya? Ini teman namanya ini. Ini tukang pajak ini. Setiap gaji 10%. Udahlah pajak negara 11, dia 10 lagi. Apa yang Anda terima lagi? Terus pajak zakat Anda, zakat atas nama pajak atas nama zakat 2,5%. Berarti berapa yang Anda bawa ke rumah? Gaji cuma 2,5 juta. Ya. Sebagian para ulama mengatakan bahwa memberikan rekomendasi memo kepada seseorang itu tidak boleh mengambil fee atas itu. Karena ini bagian zakat jah atau ketokohan Anda pada orang lain. Paham maksudnya? Umpamanya Anda ingin masuk ke Universitas X. Anda minta memo dari saya karena saya dosen pasca sarjana di kampus itu. Saya berikan. Tapi saya katakan, saya berikan dengan syarat bayar nggak pakai 10%. Bayar hanya umpamanya 100.000. Ini tidak boleh. Karena ini kewajiban Anda kepada saudara Anda memberikan rekomendasi. Dan karena itu saya sering di WA oleh kaum muslimin, muslimat. Ustaz, anak saya tanpa pesantren, tolong bikin rekomendasi. Mau ke Madinah, mau ke Yordan, mau ke Libya, mau ke mana-mana. Saya udah kopikan segini. Sudah saya tulis pakai bahasa Arab, saya copy. Lalu setiap ada tanda tangan, foto, kirim kayak minta foto, kirim yang ke minta foto, kirim. Rugi saya? Enggak kan? Mereka 1 dari 1.000 yang saya rekomendasi, diterima di Madinah. Mungkin gak ada hubungannya juga dengan rekomendasi saya, tapi dia bahagia dan senang. Ya, saya mendapatkan pahala dari itu tanpa saya minta fee 10%. Fee 10% dari pahala kamu nanti kalau sudah pulang jadi ustadz ya. Ya, jelas ikhwan. Baik. Kalau Anda sudah diterima dan dia ngejar, sampaikan ke HRD. Pak, kasusnya ini halal nggak Pak ya? Ya. Ustaz, di luar tema, tapi ini urgent Ustaz. Berharap Ustaz memberikan penjelasannya soal zakat harta. Pengeluaran zakat harta ibu saya jatuh tempo akhir tahun ini. Desember 2022, tetapi dikeluarkan secara 2 tahap. Tahap 1 pas jatuh tempo Desember dan tahap kedua ketika bulan Ramadan tiba. Beberapa bulan setelah jatuh tempo dengan alasan bahwasanya ketika Ramadan terutama menjelang Lebaran banyak fakir miskin mendatangi rumah ibu saya untuk meminta zakat. Ustaz, boleh tidak Ustaz menunda pengeluarannya dan uangnya sudah disisihkan? Jika tidak boleh, apa solusinya Ustaz? Jazakallahu khair. Bikin di depan rumah Anda bukan lembaga amil zakat. Ya, minta ya biasa aja deh minta. Kalau pas Anda ada rezeki Anda kasih, kan tidak ya jawab aja apa adanya. Menunda zakat tidak boleh, memajukan zakat boleh. Tempo umpamanya Desember 2022. Di Ramadan Mei kemarin Anda bayar. Itu boleh. Berarti maju
Berapa bulan? 6 bulan atau 7 bulan? Kemarin bulan Mei kan ya? Berarti 8 bulan kan ya? Maju 8 bulan tidak ada masalah. Nanti di Desember disesuaikan. Dihitung sebetulnya andai zakat yang keluar umpamanya yang akan dizakatkan dari hitungan yang real 20 juta. Ya. Sudah dikeluarkan 19 juta. Berarti di Desember cuma 1 juta lagi. Jelas. Mundur tidak boleh, maju boleh. Bahkan Ibn Abbas, bukan Al-Abbas bin Abdul Muttalib, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu diminta oleh Nabi suatu ketika kebutuhan untuk umat besar dan harta Baitul Mal sedikit, Rasulullah meminta zakat dia 3 tahun ke depan. Sehingga enggak perlu berhutang. Itu kan kewajibannya. Jatuh temponya kan harusnya 1 tahun depan, 2 tahun depan, 3 tahun depan. Kalau umpamanya biasanya zakat dia 1.000 dinar, bayar 3.000 dinar sekarang. Nanti pada waktunya disesuaikan. Kalau ada kekurangan dia bayar, kalau ada kelebihan enggak nagih lagi. Berarti tahun depan punya dia deposit untuk 4 tahun. Bisa dipahami? Itu boleh. Umpamanya Anda sudah berzakat di Desember 2021. Berarti kan Desember 22 kurang 10 hari atau 11 hari, pada saat itu temponya. Bukan Desember ke Desember tanggal 1 ke tanggal 1, itu berarti Anda tunda sebanyak 11 hari. Sebanyak sekitar 11 tahun, itu sama artinya Anda tidak berzakat 1 tahun. Karena 10 itu kalau dikumpulkan sekian tahun, hampir dia setengah tahun. Ya, walhasil maka kalau maju boleh. Umpamanya kemudian ada lagi hari-hari ini Ramadan Mei ini di Mei Ramadan 2022 datang fakir miskin. Niatkan zakat, catat. Nanti di Desember Anda sesuaikan seperti yang tadi. Jelas. Menunda hukumnya haram walau sesaat. Rasulullah SAW menerima zakat emas. Beliau hanya berani menunda pada saat ada kewajiban yang tidak bisa tertunda, yaitu solat. Biasanya Rasulullah setelah solat fardu, beliau tidak langsung keluar beranjak dari tempatnya. Duduk berzikir, zikir setelah solat. Kali itu tidak. Salam, beliau berdiri dan masuk ke rumahnya. Para sahabat keheranan apa gerangan yang terjadi sehingga Rasulullah SAW buru-buru dan tidak kondisi pada umumnya. Setelah Rasulullah beberapa saat masuk lagi ke masjidnya dan dia lihat tahu para sahabatnya ada tanda tanya di muka masing-masing. Lalu Rasulullah mengatakan, sesungguhnya tadi sebelum waktu salat masuk ada emas zakat yang saya terima. Karena waktu salat masuk ya saya undurkan sampai salat. Karena salat fardu ain, sedangkan membagikan zakat fardu kifayah. Maka Rasulullah SAW salat, setelah salat zikir tidak fardu, sunnah. Sedangkan yang menyampaikan zakat kepada mustahiknya fardu. Lalu Rasulullah memberikan illat akhsha ayyahbisani yaumal qiyamah. Aku khawatir ya jeda waktu zikir. Berapa lama zikir setelah salat? Setengah jam itu pakai tidur. Kalau yang biasanya 5 menit lah ya. 14 jam. 10. Masya Allah. Ya udah kasih beliau 10. 10 menit. Khawatir 10 menit itu Allah tahan aku nanti di akhirat. Satu hari
akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Bagi aja menitnya. Maka Rasulullah SAW tidak berani. Ini tunda dari Desember ke Ramadan. Desember berarti Jumadil Tsaniyah. Jumadil Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan. 3 bulan. Kalau Rasulullah saja 10 menit tidak berani, dia 3 bulan. Berapa juta menit? Kali 1000. Tentu tidak ada yang berani. Kalau tahu akan besarnya ancaman Allah. Karena ini hak orang, akhi. Kalau gaji Anda, kata perusahaan, gaji yang harusnya hari Senin diundur hari Selasa, ya, setuju? Padahal 1 hari. Karena hak orang, jangan pernah Anda melalaikan hak orang. Karena Anda tidak mau juga hak Anda dilalaikannya. Rasulullah mengatakan, a'tul ajira. Perintah Rasulullah untuk memberikan upah orang yang bekerja sebelum keringat kering. Haknya dia sebelum keringatnya kering. Berapa lama antara selesai kerja sampai kering keringat? Kalau setengah jam itu keluaran baru itu. Kalau yang pertama paling 4 menit, 2 menit kering kan ya? Ya udah dikipas cepat-cepat biar cepat dapat gajinya. Ya, sebelum kering kata Nabi SAW, berikan upahnya. Itu apa artinya? Secepat mungkin Anda berikan ketika selesai dia mengerjakan pekerjaannya. Itu transaksi antar sesama manusia. Sekarang zakat transaksi antar manusia. Bukan Allah yang menyuruh membayarkannya. Transaksi Allah yang menyuruh. Kemudian kalau transaksi antara manusia dengan manusia, antara pekaryawan, pekerja dengan pemberi kerja, satu level kan ya, bisa saling nego atau menawar. Ini antara Anda dengan fakir miskin. Ya, maka jangan bermain-main dengan hak fakir miskin. Baik. Afwan. Selanjutnya, apa hukum jika sekarang ana berjualan es dengan mengambil es tersebut pada orang lain, lalu agar mendapat untung yang lebih besar, ana mencoba membuat es yang sama sendiri untuk dijual dan tak mengambil es dengan orang lagi. Apa boleh mereka boleh mencontoh dagangan orang tersebut dan tidak mengambil dari orang itu lagi untuk dijual? Karena ada yang mengatakan, karena ada yang menyarankan buat sendiri dan bilang tidak boleh melakukan PS. PS apa orang lagi bola dunia ya? PS bilang tidak boleh melakukan hal tersebut. Buat es Anda tidak perlu mencontoh. Buat es perlu contoh. Tidak tahu saya. Ini maksudnya kan es kosong kan ya? Bahasa Malaysianya es kosong. Bahasa Melayunya, atau saya salah, tidak tahu saya. Es kosong, es putih, es batu. Ada es batu. Es batu itu perlu belajar membuatnya. Saya baru tahu perlu belajar. Tidak, dia punya produk butuh es. Tinggal anda lihat di YouTube. Enggak ada yang susah. Ya, yang tidak boleh itu sesuatu yang terbuka, sampai kalau dia pun patenkan pasti tidak boleh. Tidak akan keluar hak patennya. Itu berarti bukan khusus milik dia. Kecuali dia buat dengan riset sendiri, percobaan sendiri, kemudian dia temukan kekhasan sendiri dan pakai
trademark sendiri, merek dagang sendiri, itu iya boleh dia patenkan. Jelas? Tapi sekedar buat es kosong atau es batu, es apa tadi ini? Ya, ada es. Berjualan es dengan mengambil es tersebut, kan bukan es khusus. Ya udahlah, antum ngapain nafsirkan, mana yang bertanya es apa ini? Jadi alih tafsir es pula antum. Ya jelas sampai ya jawaban saya maknanya. Ustaz, bagaimana hukumnya menerima uang dari training dari perusahaan miras? Perusahaan saya jasa training K3, keselamatan kesehatan kerja. Barakallahu fiik. Anda selamat dan sehat kerja, tapi produk Anda mematikan dan menghancurkan manusia. Ya tidak boleh dikasih training dia, biar dia mati dulu dan hancur dulu. Habis itu kasih K3 tadi. Ya. Assalamualaikum. Barakallahu fiik. Bagaimana Allah barik fiik. Waalaikumsalam. Bagaimana hukum seorang guru yang mengajarkan tahsin, di mana tahsin tersebut ada pembayaran iuran tiap bulan dan guru tersebut mendapatkan hadiah dari muridnya? Apakah ini disamakan dengan riswah? Kalau guru tahsin itu langsung dengan dia transaksinya, tidak melalui pihak yayasan, pihak sekolah, tidak apa-apa dia nerima hadiah dari murid-muridnya. Berarti tambahan pembayaran dengan sukarela, apa salahnya? Pembayaran umpamanya satu kali majelis tahsin per orang umpamanya Rp10.000. Ya. Lalu ditambahkannya oleh dia Rp2.000 atau 10.000 tambah kemudian cake dengan harga 100.000, berarti 110.000 sekali majelis. Apa salahnya? Tidak riswah itu namanya. Yang riswah itu kalau dia karyawan orang. Ya. Paham? Sama Anda bertransaksi dengan langsung ke orang. Ya. Anda katakan, Pak, ini Anda tukang, iya. Bisa Anda perbaiki ini? Oh bisa. Berapa ini nilainya, perbaikannya, pengerjaannya? Ini Pak, ini RAB-nya saya buatkan dulu, dah 10 juta. Yaudah, saya kasih 15 juta ya. Hadiah. Boleh? Alhamdulillah. Selesai. Bagaimana hukum menjadi makelar penjualan tanah yang mendapatkan fee tanpa memiliki tanah tersebut? Fee atas menengahi mencarikan tanah atau atas mencarikan pembeli, kalau ada kesepakatan dari awal, hukum asalnya boleh. Tidak ada masalah. Memang makelar bukan pemilik. Kalau makelar jadi pemilik, bukan makelar namanya. Pemilik. Wallahu a'lam. Cukup. Masih ada yang mau bertanya? Pakai mic di situ. Ibu ada yang bertanya langsung, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Batasannya kalau boros dengan kayak tadi itu dibolehkan, misalnya tadi kan kalau misalnya kita beli handphone gitu ya, handphone kan banyak harganya gitu. Misalnya kalau batasannya mana yang boros itu seperti apa Ustaz? Israf, berlebihan. Iya, betul. Dan melebihi kebutuhan Anda. Anda butuh handphone untuk apa? Pada dasarnya kan handphone itu sama saja kan Ustaz? Hah? Pada dasarnya kan handphone sama saja gitu kan. Apa? Handphone itu kan fungsinya sama saja lah istilahnya kan, hanya mungkin. Tidak sama sih. Kalau saya memang butuh smartphone. Iya smartphone lah. Smartphone saya itu ada Arabic, ada Indonesia, ada Inggris. Ya, kemudian di sini ada 571 video kajian para ulama di bidang muamalat. Kemudian ada sekitar
600 buku kitab yang saya download. Kira-kira saya butuh apa speknya? Iya. Tentu ini bukan sekedar buat telepon buat berkomunikasi bagi saya. Itu makanya saya tanyakan, kebutuhan Anda apa? Berarti kalau saya seperti ini, apakah israf? Saya butuh. Saya bukan Imam Al-Bukhari yang sekali dengar, sekali baca, tidak pernah lupa dari kepalanya. Itu Ya. contoh lain misalnya, Ustaz. Kalau misalnya beli Itu case-nya. Dan alhamdulillah saya pun tidak beli. Dihadiahkan jemaah. Ustaz katanya, dia pedagang, dia sebagai di Surabaya, di Malang sebagai distributor handphone ini. Kalau saya lihat harganya lebih 15-an pada waktu dia berikan 15 juta. Semoga saya dapat pahala dengan ini Ustaz dalam dakwah itu. Dan benar dia berikan pada waktu pandemi. Setiap saya online Zoom pakai ini. Ya, tentu beda. Baik. Terus mungkin cari celah yang lain, Ustaz. yang Kalau lain misalnya udah kendaraan, mobil. Oke lah, ke mobil. Motor. Betul, mobil Ah, atau motor. motor kan itu kan juga Mobil atau bermacam-macam. motor. Ya, katakanlah Kenapa antum ambil motor? Kebutuhannya apa? kendaraan maksudnya bisa mobilisasi yang dengan Mobilisasi. Nah. Anda tinggal di tempat yang tidak ada kendaraan umum? nggak ada lagi mungkin, Ustaz. Maksudnya ya Iya betul, tidak ada kendaraan umum lewat depan Anda. iya. Kalau ada jalan dulu jauh sekitar 2 kilo. Di mana antum tinggal? Betulkah? Tidak ada kendaraan umum. Tapi terserahlah. Jadi Ya, dia tidak terlalu darurat, tapi hajiat boleh. Ya, mohon maaf kalau saya tanya privasi, karena antum contoh yang privasi. Ya, berapa anak istri? Berapa jiwa? anak 5, istri 1. Ustaz. Ini Anda nggak boleh pakai motor kalau anak 5. Harus pakai mobil. Karena kalau 5, 1 di depan, 1 tengah, 1 belakang, 2, 1 lagi di atas. Anda, 1 lagi ada istri. Ya. Dan sesuaikan dengan budget keuangan antum. Anda harus beli mobil ini. Tapi sesuai budgetnya. Kalau budgetnya ya pas-pasan yang seat 5, kan seat 5 berarti ada yang bekas, ada yang 50-an dan 40-an dan bisa layak jalan kan ada kan ya? Ya atau tidak? Hah? Ambil yang itu, bukan yang baru dengan seat 7, bukan. Itu israf namanya. Baik. Jelas? Yes. Ini kalau tetap Anda punya kendaraan motor, ya, yang lain pada anak-anak pakai apa? Jalan kaki 5 ini. Diantar juga diantar. Diantar satu persatu. Iya, kan masih kecil-kecil, Ustaz. Masih kecil-kecil misalnya belum bisa bawa kendaraan sendiri. Iya, diantar satu persatu berarti antum bisa kerja. Satu di tempat yang berbeda 5. Tapi terserah lah, ukur hidup antum sendiri. Itu makna israf yang tidak dibolehkan dengan hajiat kebutuhan yang dibolehkan. Memang Anda tidak akan meninggal tidak punya motor. Tapi akan repot, susah hidup Anda. Ya, jelas. Itu boleh dibeli dengan berhutang, tapi bukan hutang riba. Hutang yang tidak riba, seperti murabahah, tidak ada persyaratan ribanya. Ya, dengan syarat Anda harus menjelaskan perkiraan mampu bayar atau tidak dengan ekonomi sekarang. Jelas? Batasannya, Ustaz. Jadi sebenarnya avans sebentar aja. Kalau misalnya tadi kan harganya misalnya ada yang 15 juta, ada yang 30 juta gitu. Kalau misalnya 30 juta kita ambil, apakah termasuk israf atau enggak, Ustaz? Seperti tadi kan membeli yang terbaik gitu, Ustaz, misalnya. Nah, itu seperti apa, Ustaz? Anda beli cash atau beli nyicil? Cash. Cash. Anda ingin apa tadi? Kebutuhan 30. Iya, misalnya gitu. Anda beli yang Yang harga 30 dibanding 15 gitu. Nah, itu
Harga 30 dibeli 15. Maksudnya lebih membeli yang 30 juta dibandingkan 15 gitu kan. Apa? Ulangi. Kan ada Honda harga 15 juta, ada Honda Motor. 30 juta ya. Motor. Anda tuh berarti iklan produk, nggak boleh. Di sini Honda Ustaz. Motor tuh dibilang Honda Ustaz. Ya terserah. Iya. Terus? Iya. Jadi itu tadi misalnya kalau ada pilihannya kita ambil yang tadi itu mahal kan. Batasannya israf tuh yang seperti apa tadi kan katakan boleh beli yang terbaik. Nah misalnya kita beli yang seperti tadi itu mudah-mudahan nggak israf lah Ustaz ya. Lihat keuangan Anda. Anda beli cash atau beli ngutang? Cash Ustaz. Cash. Anda beli cash yang lebih bagus. Iya. Dengan harapan apa? Apa imbalan lebih bagus tadi? Rasa nyaman gitu. Hah? Rasa nyaman kalau naik sama orang banyak dibanding mobil terkecil kan ya ini. Rasa nyaman. Maksudnya kalau kita kan punya anak 5 tadi Ustaz. Kalau naik semua kan bisa lebih ringan dibandingkan motor yang kecil kan. Oh, beda size. Beda size, beda cc kan segala macam. Beda cc, beda size. Tapi tetap anak Anda 5 nggak ikut naik. Nah, gitu. Nyaman apa ninggalin anak di rumah? Yang nyaman saya katakan tadi, beli mobil dengan kemampuan tadi. Itu yang nyaman. Daripada motor 30 juta, tambah 10 juta lagi, dapat anak Anda keangkut semuanya. Beli yang second. Ada kan ya? Hah? Ada juga 30 juta bajai listrik, ada kan ya? Ada bajai listrik. Sekarang saya. Zakallah. Faham maksudnya kan ya? Hal yang seperti ini menentukan batasannya itu dikembalikan ke uruf, kebiasaannya. Kalau orang anggap motor 30 juta suatu hal yang mahal, ya. Orang motor dengan 10 terpenuhi kebutuhan mobilenya dia. Sedangkan kebutuhan Anda tidak motor. Anda tambah sedikit lagi terpenuhi kebutuhan hajiyah sekunder Anda untuk membawa anak-anak sekeluarga dan istri. Ini namanya israf. Jelas? Hanya merasa nyaman. Ini namanya israf. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ibu. Mau tanya, jika pedagang sedang berjualan dan ada pembeli, taunya datang azan sholat. Apakah kita lanjutkan jual beli atau kita tutup sebentar untuk menunaikan sholat dulu? Pedagang perempuan atau laki-laki? Perempuan Ustaz. Pembeli perempuan atau laki-laki? Perempuan. Lanjut aja dagang nggak apa-apa. Yang kedua, lanjut saja dagang nggak apa-apa. Jika saat kita karena perempuan tidak wajib sholat berjamaah. Lanjut. Kedua. Ustaz. Yang kedua, jika saat kita dengar ceramah di masjid, lalu masuk waktu sholat, apakah kita lanjutkan ceramah atau sholat dulu? Itu tanya jangan baru ke Ustaz, lanjutkan ke panitia. Ceramah lagi. Karena kita diminta untuk sholat di awal waktu. Mohon pencerahannya Ustaz. Tidak ada perintah sholat di awal waktu, hanya afdoliyah. Lebih afdol sholat di awal waktu. Ya, awal waktu itu apakah pas azan langsung sholat? Ibu, awal waktu bukan pas azan langsung sholat, bukan itu awal waktu. Karena Rasulullah SAW sholat isya sampai para sahabat nunggu sudah sampai ketiduran. Ya, sampai mau pertengahan malam. Lalu kata Rasulullah, innaha la waqtuha. Inilah waktu isya itu yang paling afdal. Sehingga para ulama khilaf tentang sholat isya itu yang afdal pada ketika masuk waktu dan azan atau seperti yang Rasulullah mengatakan tadi. Inilah waktunya. Banyak perlu mengatakan adalah yang tadi kalau jamaah ada. Kalau imamnya buat seperti itu. Jelas Ibu? Insya Allah jelas Ustaz. Afwan Ustaz, ada lagi pertanyaan dari ibu-ibu? Silahkan. Ini makin telat kita sholatnya. Silahkan, satu saja biar tidak jadi telat.
Satu lagi ya Ustadz ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustadz, apa hukumnya jika kita memenangkan tender, kemudian klien itu meminta persenan, apakah itu dibolehkan? Terima kasih Ustadz. Klien Anda menangkan tender dan dia minta persenan. Itu gimana? Iya, jadi begini, perusahaan kami memenangkan tender di perusahaan A. Jadi perusahaan Anda sebagai apa? Pemberi kerja atau yang meminta kerja? Meminta kerja. Minta kerja. Lalu perusahaan pemberi kerja atau oknum? Perusahaan pemberi kerja. Minta fee. Iya, jadi perusahaan yang memberikan kerja itu meminta persen. Oknum atau perusahaan pemberi kerja? Perusahaan pemberi kerja itu sendiri, Ustadz. Dari tender yang sudah disepakati? Iya. Berarti dia tukang minta-minta. Nanti dia rekaman nggak ada, itu perusahaannya semuanya, kan banyak kan pemilik perusahaannya. Padahal di awal kalau TBK tidak ada. Berarti kalau Anda punya saham di sana nanti ikut datang di kiamat, muka Anda tidak ada daging. Maka cabut saham Anda di perusahaan yang seperti ini. Karena dia minta-minta namanya, sudah sepakat. Kecuali sebelum kesepakatan. Kalau sebelum kesepakatan dia mengatakan dari pengajuan yang disetujui itu real transaksinya nanti ada potongan 10%. Itu nggak ada masalah. Berarti dia itu kan dibolehkan ya Ustadz ya? Jangan langsung jeblak kata saya Ibu. Nanti saya terjebak. Kalau, ini kan tidak kalau yang terjadi kalau apa tidak? Bagaimana Ustadz? Kalau perusahaan Anda mengatakan seperti ini bagi yang peserta tender. Bagi peserta tender yang menang, di awal dijelaskan. Dari yang menang tadi, dari pengajuan yang disepakati tadi, yang dimenangkan tadi, akan kami potong 10%. Seperti itukah atau seperti apa perusahaan Anda memotongnya, memintanya? Tidak ada kesepakatan di awal, Ustadz. Nanti setelah sepakat baru dia minta-minta gitu? Iya, benar. Iya. Kalau gitu, ini minta-minta yang dilarang dalam agama Allah. Jelas? Saya kira jelas. Walaupun Ibu tak jelas, tapi saya jelas. Cukuplah ya, nanti makin lambat surat kita. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.